Halo John, bareng Andre di sini. Dan ini adalah video ulasan lengkap tentang Delta Loop Daily setelah masa pemakaian 1500 km. Banyak yang bilang oli ini tahan lama dan masih terasa enak meskipun odometer udah mulai gondrong. Masa sih? Nah, ini mungkin bakal jadi video akhir tentang review Delta Loop Daily di Yamaha Vision gue. Karena setelah menempuh jarak 1500 km, oli ini udah gue kuras habis dan gue ganti pakai oli lain. Lalu gimana sih impresinya? Setelah pemakaian harian kurang lebih sekitar 2,5 bulan. Apa benar oli ini long drain? Kok malah diganti sih? Bukannya ini oli yang bagus ya? Katanya tahan lama. Penasaran ulasannya kayak gimana? Simak sampai akhir ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu. Kalau pembahasan dan penilaian gue di sini bersifat subjektif dan murni berdasarkan pendapat pribadi, sesuai dengan apa yang gue rasain saat menggunakan oli Delta Loop Daily ini. Oke, jadi sebenarnya oli ini kualitasnya lumayan bagus. Ditambah lagi, dari segi harga dia juga cukup kompetitif. Untuk harganya sendiri di toko resmi mereka dibanderol dengan harga 77.500. Lalu, untuk sertifikasinya si Delta Loop Daily ini emang nggak sementereng kayak kompetitornya. Dia hanya mengantongi sertifikasi API sekelas SN. Dan jasnya pun masih sekelas MA, belum MA2. Loh, emangnya sertifikasi kayak gitu ngaruh ke kualitas ya? Ya jelas ngaruh. Soalnya dari sertifikasi inilah kita bisa tahu sebagus apa kualitas oli tersebut. Lalu kayak gimana feel dari oli ini setelah digunakan harian selama 2,5 bulan atau sekitar 1500 km? Nah, jadi dari awal pemakaian impresi gue sama oli ini tuh emang biasa aja. Pokoknya nggak ada yang spesial lah pas gue coba di Vision. Malahan, dari awal oli ini emang belum bisa ngasih gue kesan yang positif. Terutama soal tarikannya yang terkesan biasa aja. Dan juga munculnya suara aneh di bagian head cylinder Vision gue. Tapi waktu itu gue nggak langsung memvonis kalau performanya buruk. Karena kan ada juga oli yang karakternya itu kurang enak di awal dan malah terkesan enak banget setelah digunakan atau seiring pemakaian. Dan jujur aja, waktu itu sih gue ngarepnya kayak gitu. Mungkin aja kan kalau udah tembus 500 km performanya bakal terasa enteng dan suara noise di bagian silinder jadi hilang. Lah, emangnya feel yang dirasain setelah pemakaian segitu lamanya kayak gimana sih? Oke, pertama kita bahas dari suara mesinnya dulu. Di poin ini, performa Delta Loop Daily dalam menghandle suara mesin emang cukup oke. Saat awal pemakaian, untuk suara mesinnya emang terkesan halus. Entah itu di posisi idle ataupun di RPM menengah. Lalu saat masa pakai udah nyaris 2 bulan atau sekitar 1200 km, untuk suara mesin saat idle dan RPM menengah sebenarnya masih relatif halus. Meskipun ya nggak sehalus kayak di awal pemakaian. Tapi bagi gue sih hal ini cukup wajar. Karena rata-rata oli kalau jarak tempuhnya udah tembus 1000 km pasti kayak gini juga. Terutama oli-oli yang range harganya itu masih di bawah 100 ribuan. Nah, feel negatifnya itu baru bakal terasa kalau kita geber di RPM tinggi secara konstan. Apalagi kalau misal lagi dipakai buat long trip. Gemuruh kasar dari gesekan komponen mesin itu bakal berasa. Terutama soal suara noise di bagian head cylindernya. Makin kesini suaranya itu makin ganggu aja. Dan gue pun jujur nggak ngerti apa penyebabnya. Karena kalau misal yang disalahin komponen di bagian head, harusnya kan mau pakai oli apapun, suaranya tetap ada.
Tapi anehnya, saat gue kuras oli ini dan gue ganti pakai oli lain, untuk noise yang ada di bagian head cylinder jadi hilang. So, ada yang tahu apa penyebabnya? Dari suara mesin, lanjut ke feel saat shifting. Di poin ini, si Delta Loop Daily emang bisa ngasih gue kesan yang sangat positif, terutama saat di awal pemakaian. Jujur sih gue cukup takjub ya. Soalnya meskipun spek jasanya cuma sebatas MA, tapi untuk shiftingnya itu terbilang halus banget. Pokoknya untuk perpindahan giginya tuh empuk dan smooth lah. Selain itu, gue juga gak pernah ngalamin yang namanya hard shifting ataupun gejala slip coupling. Tapi itu kan di awal pemakaian. Nah, sebenarnya untuk feel yang gue rasain saat odometer udah mulai tinggi, untuk penurunannya nggak terlalu berasa. Gejala slip coupling sama sekali nggak pernah gue alamin selama menggunakan oli ini. Cuman untuk bagian shiftingnya emang terkesan jadi lebih kasar. Dan terkadang gue suka dapat momen agak susah buat pindahin gigi, terutama saat posisi stop and go. Kalian ngalamin juga nggak? Sekarang lanjut ke suhu mesin. Selama pemakaian, dengan rute harian PP sekitar 20 km-an, performa oli ini dalam menghandle suhu panas mesin masih aman-aman aja. Meskipun udah gue pakai cukup lama. Dari awal pemakaian sampai terakhir gue pakai, menurut gue dia bisa ngehandle suhu panas mesin dengan cukup baik. Hal ini nggak serta-merta gue rasain cuma dari suhu panas yang terasa sampai betis. Tapi kipas radiator juga gue jadiin parameter. Dan buktinya, meskipun masa pakainya udah cukup panjang, untuk kipas radiatornya masih aja jarang muter. Intinya sih, meskipun di sektor lain performanya udah mulai menurun, tapi kalau soal ngehandle suhu panas mesin, si Delta Loop Daily ini menurut gue masih oke-oke aja. Dan bisa gue pastiin, kalau oli ini masuk kategori oli yang gak gampang panas. Masuk ke bagian performa. Di sini emang dari awal gue udah cukup kecewa. Karena kalau menurut gue, untuk tarikannya itu dia nggak enteng-enteng banget dan malah terkesan biasa-biasa aja. Waktu itu sih gue masih ngarep ada perubahan performa mesin, kayak yang gue bilang tadi. Tapi nyatanya, seiring waktu pemakaian, feel yang gue rasain malah makin berasa kurang enak. Tarikan mesin bukannya jadi enteng dan responsif, tapi makin kesini malah makin berasa berat aja. Apalagi kalau misal dipakai buat long trip. Gue pernah riding keluar kota pakai oli ini dengan jarak tempuh sekitar 70 km-an dan estimasi waktu riding sekitar 2 jam. Feel yang gue rasain waktu itu sih nggak tahu kenapa. Performa motor tuh malah berasa drop banget dan tarikan motor berasa berat aja. Mungkin karakternya emang kayak gitu kali ya. Dan emang sih, meskipun feel-nya itu agak berat, tapi bukan berarti dia lemot banget. Performanya masih oke lah kalau misal buat mobilitas harian dengan jarak tempuh yang pendek-pendek. Apalagi kalau misal kalian itu tipikal orangnya nggak terlalu mentingin performa. Gue rasa sih hal ini nggak bakal jadi masalah buat kalian. Nah, sekarang kita bahas soal durabilitasnya. Poin ini yang menurut gue paling menarik. Karena kan katanya, si Delta Loop Daily tuh masuk kategori oli yang long drain. Katanya. Awalnya sih gue juga ngira kayak gitu. Karena pas masa pemakaian sekitar 800 kiloan, atau lebih tepatnya saat gue ngecek dipstick oli, untuk warnanya itu ternyata masih kemerah-merahan. Gue kira sih dia bakal beneran long drain. Makanya gue sempet ngarep nantinya bakal ada perubahan performa mesin. Tapi nyatanya, tepat di usia pakai 2,5 bulan
atau sekitar 1.500 kilometeran. Untuk performanya rata-rata mengalami penurunan. Dan warna olinya pun juga mulai jadi hitam, layaknya oli pada umumnya. Tapi kan ada juga yang pakai oli ini sampai 4.000 km, bahkan 5.000 km. Berarti dia emang tahan lama dong. Nah, jadi gini John. Sebenarnya oli apa aja bisa kok tahan sampai 4.000 atau bahkan 5.000 km. Tapi mesti diingat, daya lumasnya nggak bakal optimal lagi. Dan untuk feel-nya pun gue yakin banget, nantinya itu bakal terasa jadi kurang enak. Bagi gue sih hal kayak gitu cukup beresiko lah. Karena sepengalaman gue gonta-ganti oli, jarang banget ada oli yang performanya stabil sampai jarak 2000 ataupun 2500 km. Mau itu sekelas Motul, Shell, bahkan Ippon, rata-rata feel nyamannya itu cuma mampu bertahan sampai jarak 2500 atau 3000 km. Jadi masih yakin oli ini tahan lama? Intinya sih harus gue akuin, kalau karakter oli ini gak cocok sama karakter mesin fiction gue. Dan juga gak cocok sama selera gue. Sorry to say, gue harus ngomong apa adanya. Kalau bagus pasti gue bilang bagus. Dan kalau jelek, ya ngapain dibagus-bagusin. Terus apakah oli ini worth it buat dibeli? Gimana ya? Agak susah sih buat rekomendasiin oli ini. Soalnya beberapa keunggulan dari oli ini ada juga di oli lain yang harganya lebih murah. Dan juga beberapa kekurangan dari oli ini justru bisa ditutupi di oli lain yang harganya pun juga nyatanya lebih murah. Contohnya gini deh. Kalau kalian nyari oli yang bisa meredam suara mesin plus gampang panas juga, di sini justru gue malah lebih rekomendasiin Shell AX5 yang harganya cuma 50 ribuan. Untuk suara mesinnya mereka sama-sama halus, plus suhu mesinnya gampang panas juga. Ditambah lagi, dari segi performa, menurut gue mereka 11-12. Sedangkan kalau budgetnya bisa sedikit dinaikin ke angka 60 ribuan, di situ ada Castrol Power One Ultimate yang jelas-jelas dari segi spek dia jauh lebih bagus. Untuk suara mesinnya dia juga halus, terus dia juga gampang panas. Plus tarikan awalnya jauh lebih enteng dan responsif. Gimana? Dari segi spek, feel, dan harga jauh lebih menarik kan? Tapi soal pilihan sih balik lagi ke kalian. Karena untuk penilaian gue tentang oli ini bukan berarti udah final. Justru bisa aja berbanding terbalik sama penilaian dan juga pengalaman orang lain. Soalnya oli yang sama bisa aja feel-nya bakal berbeda dan bakal terasa cocok dengan karakter motor lain dan juga selera orang lain tentunya. Karena kan tiap orang itu seleranya beda-beda. Jadi dari segi pilihan pun pastinya juga nggak bakal sama. Ya ini soal pilihan lah. So, gimana menurut kalian tentang oli ini? Apakah feel yang kalian rasain sama kayak gue? Atau justru sebaliknya? Tulis jawaban di kolom komentar ya. Dan thanks sudah nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa, tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.